bersukacita di hari Natal. Bagi kita yang sudah kerja, gaji ke-13 yang akan datang. Lalu apa yang akan kita katakan? Itu dia kita akan keluar gaji ke-13. Itu persoalannya. Lalu banyak hal sukacita yang kita nikmati, yang kita cicipi, tetapi dalam sukacita itu kita tidak mendapatkan Tuhan. Tuhan tidak mendapat bagian dalam sukacita kita itu, sehingga kita mau dipertanyakan sekarang Allah bagi orang yang menderita, tetapi siapa yang mempunyai sukacita itu? Kita jauh dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, maka orang-orang Israel, bangsa Israel bersungut-sungut ketika menderita. Orang Israel bersungut-sungut ketika pergumulan datang kepada dia, tetapi Tuhan mau menunjukkan tanda perjanjian kepada mereka. Sukacita akan datang, lalu Musa menjalankan kepada mereka bahwa jangan melupakan Allah, jangan melupakan kebaikan Allah, jangan melupakan bagaimana Allah berkarya dalam hidup. Saudara-saudara yang terkasih, kalau ada orang yang menyanjung kita juga demikian, kita tidak kasih kesempatan kepada Allah. Datang seorang laki-laki bilang sama perempuan, "Dek, kok cantik banget sih?" "Oh iya memang Pak, udah 7 keturunan kami cantik semua." Ya kan begitu. "Kok pintar banget sih Dek?" "Oh iya memang papa mama saya juga pintar." Ya kan gitu. "Loh kok bisa begitu nih keberhasilan?" "Oh iya, saya memang gigih bekerja." Kenapa kita tidak berani mengatakan, "Kok cantik kali ini?" "Oh itulah berkat Tuhan bagi saya." "Kok begitu keberhasilan luar biasa?" "Oh ya itulah pemberian Tuhan yang sangat luar biasa." Kenapa kita tidak memberi kesempatan kepada Tuhan ketika kita bersukacita? Kenapa hanya kita berikan penderitaan, kegalauan, sakit hati kepada Tuhan, dan itu menjadi bagiannya? Saudara-saudara terkasih, apapun yang kita rasakan seperti yang dirasakan oleh bangsa Israel, tempatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Saudara-saudara, Muhammad kilalan Tuhan. Bagaimana perasaan kita sekarang? Suka dan duka, tapi tempatkan Tuhan di dua persoalan. Berikan kesempatan bagi Tuhan ketika engkau bersukacita. Dalam firman Tuhan, kalau kamu sudah mendapat makan dan kenyang, maka ingatlah Tuhan yang memberi makanan. Kalau kita sekarang yang persoalan dalam hidup kita, makanan Allah yang utama. Kalau tidak ada makan, atau kita katakan kalau orang yang sedang lapar, banyak hal yang banyak dipikirkan. Satu, pasti emosi-emosian. Ya, kalau sedang lapar, saudara-saudara kalau ada yang lapar sekarang ini pasti bilang kecap bisa tahu. Itu faktor lapar. Yang kemudian kalau ada orang lapar itu mudah tersinggung. Hanya berbisik udah banyak kalau orang lapar disanjung pun tidak ada artinya. Oleh karena itu orang yang lapar selalu negatif tinggi. Ya. Makanya di satu pesta, ya, di satu pesta kalau terjadi kelaparan yang lama untuk waktu yang lama, itu langsung tidak apa ke video. Gimana di pergaulan sini? Kok nggak ada jelasnya? Apa nggak tahu bahwa saya ini penyakit mah? Tidak bisa dong alasan. Padahal karena memang kelaparan. Tetapi setelah terbagi dengan nasi itu, ya coba kita pikirkan, sedang kita lapar, lalu datang nasi, datang Pak Bubas, datang panitia untuk membagi nasi. Berapa orang yang datang ke pesta itu mengucapkan terima kasih kepada orang yang membagi nasi itu? Memang tuan rumah ini baik banget, tahu ya bahwa saya lapar. Jarang sekali. Jarang kita mengucapkan terima kasih kepada mereka. Oleh karena itu, firman Tuhan mengajar bangsa Israel, sekalipun engkau sudah kenyang, tidak ada yang akan engkau tempati, yang akan kutunjukkan kepadamu. Tapi ingatlah ketika engkau masih lapar. Oleh karena itu, jangan sombong kalau sudah kenyang. Ya, itu kan sering istilah kepada kita. Kalau sudah lapar, lalu ada makanan,
Malah saya ada doa yang mau kita katakan, tiap ini kayaknya lurus kuliah sekarang. Itu aja persoalan. Tapi kita sering mengatakan, puji Tuhan, praise the Lord. Oleh karena itulah, tetapi secara pribadi, kenapa orang Kristen berdoa hanya mau makan saja, tetapi cara berdoa setelah makan. Coba kita cek aja lah pribadi lepas pribadi. Siapa yang berdoa mau makan, ya saya pikir hampir semua kita. Tapi siapa yang berdoa setelah makan? Paling itu kalau sudah ada pertemuan. Kalau untuk pribadi di warung makan, di warteg misalnya, lalu kita berdoa dengan piring yang kosong dari depan kita, mungkin jarang sekali. Kenapa? Sulitnya kita mengucap syukur dengan kehendak Tuhan. Maka firman Tuhan pada saat ini ada pengharapan yang diberikan oleh Allah. Lalu Musa katakan, sebelum pengharapan itu tiba, jangan lupa menyatakan dan mengenal karya Tuhan, karena memang tempat daerah yang akan ditunjukkan kepadamu adalah penuh dengan makanan yang banyak. Saudara-saudara terkasih, yang terakhir sekali dikatakan pada saat ini, jangan meninggikan hati dengan apa yang kamu dapat. Pertanyaan saya memang sering ini kalau kita pilih, kenapa mau orang sombong? Kemarin saya tanya ibu di kaum ibu waktu PA, kenapa mau orang sombong? Jawaban mereka, karena ada yang dimilikinya. Benar, ya. Jadi memang syarat-syarat mau sombong ini juga harus ada. Kalau orang kaya yang sombong, saya harus katakan bahwa biasa. Kok sombong banget itu karena kaya. Orang kaya yang sombong soal biasa. Orang yang ganteng sombong soal biasa karena ada yang mau disombongkan. Orang yang pintar sombong, saya pikir soal biasa, ada yang mau disombongkan. Yang menjadi luar biasa, orang miskin sombong, orang jelek sombong, narwak sombong. Tapi Tuhan yang sombong. Oleh karena itu, dalam firman Tuhan dikatakan, sekalipun itu soal biasa, tetapi Musa mengatakan, yakinilah bahwa apa yang kamu dapat itu bukan dari tenagamu, bukan dari usahamu. Maka kesombongan dan tinggi hati itu terjadi karena apa yang kita dapat, kita pikirkan adalah usaha kita sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara terkasih, maka bisa dikatakan apa yang kita raih dalam hidup ini bukan usaha kita sendiri, tapi tempatkan Tuhan dalam kelebihan kita sekarang. Apa yang menjadi kelebihan kita dari yang di samping kita? Apa yang menjadi yang utama dalam hidup kita dengan yang di samping kita? Mari kita cek, mari kita evaluasi. Tapi ingatlah bahwa apapun yang kita miliki itu bukan bersumber dari diri sendiri, tapi tempatkan Tuhan sebagai pemberi. Tempatkan Tuhan sebagai yang memberikan kepadamu. Maka apapun yang kita alami dalam hidup ini tidak akan terjadi kesombongan. Maka dalam hidup ini tempatkan Tuhan pemberi sukacita dalam hidup. Yang terakhir, serah. Musa mengatakan, Israel mau berhasil, mau memasuki tanah perjanjian, maka jangan melupakan masa lalu mereka. Maka proses yang terjadi dalam hidup mereka mengarungi penderitaan, mengarungi perjalanan yang sangat sakit. Musa mengatakan, anggap saja itu proses dari Allah menguatkan iman. Oleh karena itu, saudara-saudara terkasih, itu juga dalam hidup kita. Jangan karena kita sakit masa lalu kita seenaknya melupakan. Jangan. Penderitaan yang kita alami selama ini dalam hidup kita, jangan itu lupakan. Tapi mari kita buat itu sebagai proses dalam hidup kita. Lalu memperkuat iman kita. Ingin memperdewasakan iman kita, memperkokoh iman kita. Lalu masa lalu yang kita hadapi selama ini adalah proses dari Allah membentuk iman yang semakin kokoh. Oleh
karena itu saudara-saudara terkasih, apapun yang kita alami dalam hidup ini, biarlah hidup kita diatur oleh Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, suka dan duka, tetapi Tuhan mempunyai kuasa dan tempat di dalam suka dan duka kita. Apapun yang terjadi, apapun yang akan terjadi dalam hidup kita, tempatkan Tuhan dan biarkan Tuhan berkarya dalam hidup. Amin. Kita bersama. Terpujilah Engkau Tuhan, ketika Engkau masih menyertai kami, memberkati kami. Terpujilah Engkau Tuhan, ketika Engkau masih mengizinkan kami bersekutu di tempat. Biarlah kasih karunia Tuhan yang selalu menyertai kami. Kami yakin dan percaya Tuhan dalam ibadah kami ini, firman-Mu sudah berkumandang atas kami. Jadikan firman-Mu menjadi bekal dalam hidup kami. Jadikan firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami. Jangan biarkan firman-Mu berlalu begitu saja, tetapi kami harus mengingat dan mengenal Tuhan sebagai pemberi berkat yang luar biasa. Bapa di surga, kami serahkan saudara-saudara kami yang sudah hadir di gereja, yang sudah ibadah kami ini berkenan di mata Tuhan, dan berkati kami semua Tuhan yang sudah hadir di tempat ini, supaya kami penuh dengan sukacita daripada Tuhan. Bapa di surga, banyak hal yang kami pikirkan dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, selidiki kami pribadi dan pas pribadi. Apapun rencana kami, apapun keinginan kami, biarlah Kau kabulkan itu sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga hidup kami ini penuh dengan sukacita daripada Tuhan. Apapun rencana kami Tuhan dalam hidup kami, khususnya untuk mengakhiri tahun ini, biarlah Tuhan juga berkarya dalam hidup kami. Biar Tuhan juga bekerja dalam hidup kami. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi, sehingga hidup kami akan memperoleh sukacita daripada. Berkati Tuhan saudara-saudara kami yang sudah hadir di tempat ini. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, agar kami mampu melanjutkan segala aktivitas kehidupan kami. Setiap aktivitas kami sehari-hari, baik kami di tengah-tengah pekerjaan, baik kami di tengah-tengah studi kami masing-masing, biarlah Tuhan yang menopang kami, biarlah Tuhan yang bekerja, dan biarlah Tuhan yang menyertai kami, sehingga apapun aktivitas kami akan bisa lakukan agar kami layak menerima berkat. Terpujilah Engkau. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Ibadah kita pada saat ini beserta dengan kaum Bapa se-HKBP Betojo ini mengucapkan kepada Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, kiranya ibadah kita ini menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi sukacita bagi kita semuanya. Akhir kata akan mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Selamat hari Minggu. Shalom. Shalom. Horas. Horas. Terima kasih.